Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan analisis berorientasi objek atau yang disebut dengan OA. Nah, untuk materinya kita langsung saja ke materi pertama, yaitu Muhammad Ziban. Langsung saja. Baik, yang pertama ada apa itu AOA. AOA juga bisa disebut analisis berorientasi objek. Adalah metode analisis sistem yang melihat permasalahan sebagai komponen kumpulan objek yang saling berinteraksi, bukan sekedar urutan fungsi atau prosedur. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan objek-objek di dunia nyata untuk memecahkan masalah dalam sistem perangkat lunak. Selanjutnya ada komponen inti atau juga the big three. Pertama ada kelas yang berisi cetakan atau juga blueprint dari objek. Contohnya itu kelas kendaraan. Selanjutnya ada atribut, ada karakteristik atau data yang dimiliki oleh kelas atau objek. Ada contohnya itu merek, warna, tahun produksi, kapasitas mesin. Yang ketiga ini ada metode atau method, aksi atau perilaku yang bisa dilakukan oleh objek-objek tersebut. Ada juga contohnya seperti maju, mundur, berhenti, ganti gigi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Nah, masuk ke studi kasus. Di sini kita studi kasusnya yaitu tentang sistem perpustakaan. Objeknya di sini kelas. Nah, struktur kelas, komponennya itu kelas dengan penjelasan buku, atributnya itu ada ID buku, judul, penulis, sama status pinjaman. Terus metodenya, ini ada ID buku, judul, penulis, dan status pinjaman. Nah, sistem memanggil pinjam buku dengan atribut status pinjam berubah menjadi dipinjam. Jadi kalau misalnya ada yang pinjam, kita jalani nih fungsi dari pinjam buku, terus data status pinjam di buku itu otomatis keganti dari tersedia jadi dipinjam. Dan data tetap terstruktur dalam satu entitas buku. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini itu ada UML, yang dimana yang di atas itu adalah buku. Nah, itu buku diletakkan di paling atas karena itu merupakan nama kelasnya. Nah, untuk yang di tengah di situ ada atribut, yang diletakkan bagian tengah ada ID buku, ada judul, penulis, dan status. Nah, penggunaan tanda minus itu menandakan private, jadi itu adalah masuk ke kategori yang private. Jadi berarti data tersebut itu nggak dapat diakses secara langsung oleh orang luar. Nah, jadi kayak harus melalui metode yang disediakan di dalamnya. Nah, selanjutnya itu ada yang paling bawah, itu metode yang diletakkan pada paling bawah itu menggunakan tanda plus. Nah, jadi itu menandakan tanda yang bisa dipublik. Yang berarti metode tersebut tuh dapat diakses oleh sebagian sistem yang lainnya. Nah, jadi kayak misalnya oleh user interface atau modul lainnya. Nah, selanjutnya Gina. Selanjutnya, ada suaranya nggak? Yang selanjutnya itu mengapa harus menggunakan OAA. Yang pertama itu modularitas, sistem terbagi menjadi bagian-bagian kecil atau objek yang independen. Yang kedua, reusability atau dapat digunakan kembali. Kelas yang sudah dibuat bisa digunakan lagi di modul lain tanpa menulis ulang kode. Yang ketiga, maintainability
atau perawatan mudah. Jika ada perbaikan atau misal mengubah cara buku dipinjam, kita hanya perlu mengubah di kelas buku, tidak merusak sistem lainnya. Yang keempat itu realistik atau pemodelan lebih mendekati cara kerja dunia nyata. Untuk kesimpulannya yaitu OOA membantu menyederhanakan kompleksitas sistem dengan fokus pada objek atau kelas, atribut, dan juga metode. Ini adalah pondasi penting sebelum masuk ke tahap perancangan atau desain, dan juga coding atau implementasi. Nah, dari materi yang kita sampaikan tadi, berarti OOA itu merupakan metode analisis sistem yang dimana kita melihat permasalahan sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi. Nah, jadi kayak bukan sekadar urutan fungsi atau prosedur aja. Nah, jadi mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.